Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saudaraku semuanya dapat berjumpa kembali dengan Fawaz Channel. Selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, harapan saya saudaraku semua selalu dilindungi oleh Allah dan dilapangkan rezeki selapang-lapangnya, serta dipanjangkan umur oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup berumah tangga, baik suami maupun istri harus saling berbuat baik. Istri memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi dan menjadi bagian dari kewajiban suami. Islam mengajarkan tentang hubungan suami istri, termasuk hak dan kewajiban dari masing-masingnya. Tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Tentang hak istri yang menjadi kewajiban suami dijelaskan dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Sebuah pernikahan hendaklah diawali dengan niat yang baik. Suami memiliki tanggung jawab penuh atas keluarganya, termasuk istri dan anaknya. Sudah menjadi kewajiban suami untuk menjalankan kewajiban yang menjadi hak istri. Ada beberapa hak istri yang wajib dipenuhi suami. Hak tersebut meliputi harta, nafkah, perlakuan baik, dan penjagaan dari suami. Yang pertama, hak mendapatkan nafkah. Suami wajib memberikan nafkah kepada keluarganya. Nafkah di sini meliputi harta dan mahar. Tentang mahar, Allah berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 24, yang artinya, maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Jumlah mahar bisa disesuaikan dengan kebiasaan saat melangsungkan pernikahan. Mahar tidak harus berupa uang, karena bisa berupa barang yang bermanfaat dan berharga. Tidak hanya mahar, harta yang juga menjadi hak istri adalah nafkah lahir dan batin. Berbagai hal yang termasuk nafkah meliputi keperluan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, dan juga kebutuhan biologis. Yang kedua, hak mendapatkan perlakuan baik. Hak selanjutnya yang menjadi milik istri adalah perlakuan baik dari suami. Setiap istri patut mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan. Seorang suami
wajib menjaga istrinya. Dalam hal ini meliputi penjagaan secara lahir dan batin. Istri wajib diperlakukan dengan baik dan penuh lemah lembut. Tidak diperkenankan pula bagi suami bersikap sewenang-wenang dalam menjaga kehormatan istri. Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang menggauli istrinya dan menyebarkan rahasia istrinya pada orang lain. Dalam hadis lain, Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa para suami yang terbunuh karena menjaga istrinya, maka ia termasuk orang-orang yang syahid. Rasulullah bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela istrinya, maka ia mati syahid. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Yang keempat, hak terjaganya rahasia istri. Ini juga termasuk dengan tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan istri di depan orang lain. Karena suami adalah orang yang dipercaya untuk menjaga istrinya dan dituntut untuk dapat memeliharanya. Di antara rahasia suami istri adalah rahasia yang dilakukan di atas ranjang. Kepercayaan yang terjaga merupakan salah satu hak istri terhadap suami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid, dia berkata, saat bersama Rasulullah dan para sahabat laki-laki dan perempuan, beliau bersabda, apakah ada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang telah ia lakukan bersama istrinya? Atau adakah seorang istri yang menceritakan apa yang telah ia lakukan dengan suaminya? Semuanya terdiam. Kemudian Asma berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka semua telah melakukan hal tersebut. Maka Rasulullah bersabda, janganlah kalian melakukannya, karena sesungguhnya yang demikian itu seperti setan yang bertemu dengan setan perempuan. Kemudian ia menggaulinya, sedangkan manusia menyaksikannya. Hubungan suami istri yang berlandaskan saling sayang akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Hendaklah pada suami dan istri berbuat baik agar rumah tangga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga apa yang kali ini saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.